Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya baik. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kalian datang ke sini, apakah ada kegiatan yang dilakukan sebelumnya? Paling tadi bimbingan sih, Bu. Bimbingan. Oh, udah bimbingan ya. Saya bimbingan PRP sih, Bu. PRP. Oh, dari Mbak. Iya. Saya tadi habis makan, Bu. Makan. Iya. Ya, saya sama-sama Mbak Aulia habis makan. Kita ketemuan di kantin. Oh, kantin. Oke. Gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan proses konseling kelompok pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah konsisten dari awal. Kan kita pada konseling kelompok ini sudah ada beberapa tahapan yang dilakukan, dari tahap pendaftar sampai dengan perseleksian dan sampai wawancara hingga pada siang ini bertemu di sini gitu. Dimana kalian merupakan orang-orang terpilih dari sekian banyaknya teman-teman kalian yang mendaftar, dan kalian berempat adalah orang-orang terpilih yang mengikuti proses konseling pada siang ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Saya. Oke. Oke, baik teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mbak Aulia sudah berdoa. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Adinda Dewi Tifa. Kalian bisa panggil saya Ibu atau Kak, senyaman kalian aja. Sebelumnya kalian ini sudah saling kenal ya? Iya, kebetulan kami satu kelas. Sudah satu kelas. Iya. Jadi udah saling kenal. Iya. Ya. Oke, kalau begitu. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya ingin tahu kenapa kalian tertarik untuk bergabung pada konseling kelompok ini? Apa alasannya? Mungkin bisa disertai dengan alasan kalian mengapa tertarik untuk bergabung dalam kelompok ini. Mungkin dari Mbak Aulia. Baik, Bu, tujuan saya karena saya ingin menyelesaikan terkait permasalahan yang saya miliki. Selain itu juga saya ingin memiliki pemahaman yang lebih baik terkait permasalahan yang saya miliki juga teman-teman Ibu. Nah, karena hal itu saya tertarik untuk mengikuti konseling kelompok ini, seperti itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Iya. Yang dari Mbak Eka. Tujuan saya mengikuti tujuan saya mengikuti proses konseling kali ini tuh supaya saya bisa ini Bu, apa namanya, kayak menyelesaikan permasalahan saya. Juga saya ingin apa ya, kayak belajar juga gitu loh, belajar bahwa apakah permasalahan saya ini itu bisa diselesaikan dengan cara ini. Terus habis itu nanti juga teman-teman saya harap juga bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka juga. Suaranya agak suka ya Mbak. Bu, suara saya habis. Dari Mbak Indri. Ya, kalau dari saya tujuannya itu selain mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan saya, selain itu juga bisa bersama-sama belajar dengan teman-teman dalam kelompok ini. Oke, dari sini dari Mbak Azra. Saya tertarik mengikuti konseling kelompok ini karena saya ingin keluar dari masalah saya, dan juga selama ini saya itu konseling individu. Jadi saya kayak pengen tahu gimana dan ingin belajar bagaimana konseling kelompok itu. Oke, kalau begitu di sini teman-teman sudah memberi alasan mengapa kalian tertarik untuk bergabung pada konseling kelompok pada siang ini. Lalu selanjutnya saya ingin juga mengetahui tujuan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Atau tadi dari Mbak Aulia, sekarang dari Mbak Azra? Ya, tadi kan tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini, tujuan utamanya saya juga ingin keluar dari masalah saya, Bu. Karena menurut saya kayak sudah tertekan dan kayak sudah mengganggu kehidupan sehari-hari saya. Oke, Mbak Indri?
Ya, kalau dari saya kurang lebih seperti yang saya sampaikan barusan sih Bu. Jadi tujuan utamanya itu adalah saya bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan saya karena ini sudah cukup mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya juga, dimana kan kalau misalkan permasalahan yang terus menerus tidak diselesaikan kan bisa berdampak pada kemudian hari ya Bu. Nah, saya takutnya itu nanti berdampak di keseharian hidup Bu, seperti itu. Mbak Udah sekarang. Kalau tujuan saya yaitu utamanya yaitu tadi Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya miliki. Jadi saya tahu sebenarnya saya ini mengalami permasalahan apa. Jadi juga bisa memiliki pemahaman ya Bu ya lebih baik terkait permasalahan yang saya miliki dan juga bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Oke, di sini tujuan teman-teman hampir sama ya, ingin Iya. menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Oke, selanjutnya saya perlu ingatkan lagi bahwa kehadiran dalam proses konseling kelompok ini bersifat wajib ya. Jadi saya harap kalian itu dapat mengikuti konseling kelompok ini dari awal sampai akhir, sampai masalahnya itu dapat terselesaikan seperti itu. Apakah semuanya ngerti? Iya, mengerti Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah. Tidak, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya dari tadi yang kita sudah bersama-sama membahas tentang tujuan kalian bergabung di konseling kelompok ini, mungkin ada harapan kedepannya terhadap kalian sendiri atau terhadap teman-teman kalian. Mungkin ada yang ingin menyampaikan harapan terlebih dahulu? Saya Bu. Oke. Baik, Kak, terima kasih. Saya harapan saya yaitu untuk diri saya sendiri, saya bisa menyelesaikan terkait permasalahan saya sendiri. Lalu teman-teman juga memiliki pemahaman yang lebih baik terkait permasalahan yang mereka miliki. Jadi mereka bisa Bu untuk bukan hanya teman-teman tapi juga saya jadi paham terkait apa yang sedang kita hadapi, terus kita alami, jadi agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Oke. Ada lagi atau ke Mbak Eka? Mbak Eka dulu aja. Saya harapan saya itu untuk proses konseling kali ini saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan baik Bu. Saya harap juga teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dengan baik. Kemudian saya juga berharap bahwa saya bisa seperti mencari pemikiran baru Bu dari permasalahan teman-teman seperti itu sih. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke, sekarang dari Mbak Indri. Oke, harapan saya tentunya yang paling utama itu saya bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan saya. Kemudian saya juga saya berharap kelompok ini juga bisa saling bekerja sama agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Dengan harapan mulai hari ini proses konseling kita akan berjalan sampai pada terakhir pertemuan di mana permasalahan kita itu semua bisa menemukan solusi terbaik atau bisa teratasi. Oke, sekarang dari Mbak Azra. Ya, harapan saya dengan mengikuti konseling kelompok ini yang pertama itu bisa keluar dari masalah ini, dan nanti jika saya mengalami hal yang serupa saya juga bisa menanganinya sendiri. Dan juga harapan untuk kita berkelompok, mungkin saya berharap dengan konseling kelompok ini kita bisa saling bekerja sama, gimana saling membantu untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang harapan kali teman-teman untuk melakukan proses konseling kelompok kita hari ini. Lalu bagaimana tentang komitmen teman-teman? Apakah semuanya berkomitmen untuk menjalankan dari awal sampai akhir? Iya, Bu. Oke, betul. Oke. Perlu teman-teman ketahui juga dalam proses konseling ini kita perlu menyepakati tentang tipe pertemuan. Nah, di sini ada dua tipe pertemuan, yaitu tipe pertemuan secara tertutup dan secara terbuka. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu sebelum teman-teman nantinya perlu untuk memilih tipe pertemuan yang ingin tertutup atau ingin terbuka gitu. Jadi tipe pertemuan tertutup itu adalah ini kan berjumlahnya 4 orang. Nah, itu nanti kita melakukan proses konselingnya. Kalian tuh mengikuti dari awal sampai akhir.
jika permasalahan dari teman-teman ada yang selesai, misalnya permasalahan dari Mbak Aulia sudah terselesaikan, Mbak Aulia tetap ikuti dari awal sampai akhir tanpa adanya bertambah jumlah anggota baru. Lalu kalau untuk yang terbuka, di sini kan jumlahnya 4. Nah, di situ nanti teman-teman jika ada yang sudah selesai, misalnya dari Mbak Eka udah selesai, itu boleh keluar. Namun kan juga ada pergantian, nanti ada juga pergantian dari anggota baru gitu. Jadi ya kekurangannya ya mungkin takutnya teman-teman nggak bisa beradaptasi dan gimana kan kalau ada orang baru kan kita juga belum tahu kan seperti itu. Oke, saya ingin tahu kalian ingin memilih tipe pertemuan yang tertutup atau terbuka? Mungkin dari siapa dulu? Oke, dari Mbak Esther sekarang. Saya memilih kelompok yang tertutup Bu, karena saya kan jujur introvert banget. Terus saya juga lebih kenal dengan teman-teman ini berempat. Takutnya kalau saya yang terbuka itu saya nggak kenal sama orangnya gitu Bu. Dan juga saya juga takutnya orang ini tuh bisa bocorin rahasia saya seperti itu. Jadi Mbak Azza pilih yang tipe tertutup. Oke. Mbak Indri? Nah, kalau saya sama sih Bu, memilih tipe kelompok yang tertutup dengan alasan ini kan kelompok kecil ya Bu, jadi saya rasa dengan anggotanya tetap kita itu bisa sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan kita masing-masing. Kemudian saya rasa ketika memilih tipe kelompok yang terbuka itu akan ada setiap anggota baru, dan saya rasa pembahasan kita itu nanti akan kayak ke belakang lagi, terus maju lagi pembahasannya, terus dibahas ulang lagi, dan itu saya rasa membuat cukup bosan sih. Jadi Mbak Indri memilih untuk yang tertutup. Sekarang dari Mbak Eka? Saya memilih tipe kelompok yang tertutup sih Bu, karena menurut saya ketika ada orang baru, takutnya itu saya tidak bisa menyesuaikan dengan orang baru tersebut Bu. Terus kemudian kalau misalkan ada orang baru, otomatis kan kita juga kayak Ibu bilang dari awal lagi, terus menjelaskan lagi, dan otomatis kita juga kayak kok dijelasin lagi gitu kan, kayak buang-buang waktu menurut saya Bu, seperti itu. Dari Mbak Aulia? Saya sama dengan teman-teman, saya lebih memilih di kelompok tertutup. Alasannya karena kan kita sudah mengenal satu sama lain ya, keempat anggota ini. Kalau ada yang masuk ataupun keluar itu kan pasti akan sangat mengganggu dinamika kelompok yang sudah kita bangun secara bersama-sama. Jadi kan kita sudah lebih tahu terkait permasalahannya, dan untuk selanjutnya akan dilakukan seperti apa kan kita sudah tahu ya Bu ya, tidak perlu berbicara mulai dari awal lagi. Jadi enak untuk melanjutkannya seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman sepakat untuk memilih yang tipe tertutup ya? Iya. Oke, di sini kita untuk pertemuan kedepannya kita akan menggunakan dengan tipe pertemuan yang tertutup seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi. Nah, dalam frekuensi ini kita akan menjalankan konseling kelompok kedepannya mau dilaksanakan dalam 1 minggu dengan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Nanti teman-teman bisa memberikan alasannya ketika teman-teman memilih untuk 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali seperti itu. Mungkin dari Mbak Indri? Ya, kalau saya memilih yang 1 minggu 1 kali. Minggu 1 kali. Iya, dengan alasan sekarang itu kita kan sudah semester 6 ya Bu, jadi begitu banyak aktivitas kita selain proses konseling ini. Ada yang bimbingan, ada yang kerja revisi, ada yang mengerjakan tugas-tugas juga, jadi begitu banyak kegiatan kita. Jadi saya rasa 1 minggu 1 kali aja. Oke, dari Mbak Indri memilih 1 minggu 1 kali karena alasan ada kegiatan lainnya. Oke, dari Mbak Eka? Saya setuju dengan pendapat Mbak Indri Bu, dimana 1 minggu itu 1 kali menurut saya cukup, karena kita kan juga udah semester tua ya Bu, jadi kayak banyak aktivitas, itu harus ketemu ini ketemu itu, jadi kayak kalau misalkan harus 1 minggu 2 kali, takutnya itu nanti kita nggak fokus gitu loh Bu, soalnya kan kayak udah kecapean kayak gitu. Sekarang dari Mbak Azra? Saya juga sama dengan Mbak Indri dan Mbak Eka, 1 minggu 1 kali Bu, karena kan kita juga sudah semester akhir, lagi sibuknya garap proposal, garap LP seperti itu. Jadi kalau seminggu 2 kali itu terlalu kesibukannya itu nanti padat gitu.
Jadi Mbak Azra juga mungkin sama dengan Mbak Eka dan Mbak Yuni, 1 minggu 1 kali. Kalau dari Mbak Aulia? Saya juga 1 minggu 1 kali Bu, karena ya benar apa yang seperti yang dikatakan teman-teman tadi, kita sudah di semester 6 pastinya banyak kegiatan yang kita lakukan, tidak hanya satu, jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu, jadi biar semuanya bisa terlaksana ya. Saya lebih memilih di 1 minggu 1 kali seperti itu. Jadi teman-teman sepakat untuk memilih 1 minggu 1 kali ya? Berarti? Iya. Sebenarnya. Oke, sekarang setelah kita menentukan frekuensinya, kita akan juga menentukan hari dan jam berapa kita akan melakukan proses konseling ke depannya. Mungkin dari teman-teman bisa mengajukan dari hari apa dan jam berapa, atau sama seperti ini jamnya, atau ada ajuan jam lain mungkin dari Mbak Eka. Kalau saya ini Bu, di hari Kamis di jam 9 kayak Ibu. Soalnya kalau dari Kamis itu kan kita kuliahnya longgar banget ya Bu ya. Jadi kayak nggak akan apa ya mengganggu proses konseling gitu Bu. Terus saya pilih jam 9 karena di jam 9 itu nggak yang lagi macet-macetnya gitu loh. Kan biasanya kalau misalkan kita jam 8 itu kan ada orang kantor baru berangkat ya Bu ya, dan itu tuh macet banget gitu loh, dan itu udah bikin jengkel. Takutnya kalau misalkan di jalan udah jengkel terus kita masuk di sini kayak udah tidak fokus gitu. Jadi hari Kamis ya? Iya, jam 9. Iya, Kan dari Mbak Aulia? Saya juga hari Kamis, kan kebetulan kita satu kelas ya Bu, memang di hari Kamis itu memang akan agak sedikit longer, jadi kita bisa melakukan kegiatan konseling ini. Nah, untuk jamnya saya juga jam 9, dimana itu kan tidak terlalu pagi juga ya Bu, tidak terlalu siang. Saya tidak terlalu suka kalau siang, karena kan cuaca Surabaya Ibu tahu sendiri kan ya, panas sekali. Saya rasa kan? iya, kadang nggak menentu cuacanya. Jadi menurut saya yang paling pas itu di jam 9, dan itu juga sudah tidak terlalu macet-macetnya seperti itu. Oke, sekarang dari Mbak Azra? Saya juga sama dengan teman-teman yang lain hari Kamis jam 9 gitu. Karena ya tadi kan kita juga sekelas, jadi ada hari Kamis itu ada waktu yang kosong gitu, jarang ada pertemuan kelas. Dan juga kalau jam 9 itu menurut saya sudah waktu yang pas untuk tidak terlalu siang dan nggak terlalu pagi juga. Jadi seperti itu. Iya. Oke, dari sekarang dari Mbak Indri. Kalau dari saya rasa jawaban dari teman-teman saya setuju sih Bu. Kebetulan kita satu kelas dan jadwalnya juga sama. Di hari Kamis dan 9 itu kita lagi kadang perkuliahannya itu free, kadang juga daring. Jadi saya rasa hari itu sangat cocok untuk kita mengadakan proses konseling. Oke, jadi kita juga menyepakati bersama dari teman-teman tadi memilih di hari Kamis dan jam 9 ya. Iya. Tadi juga sudah menentukan dari frekuensinya 1 kali 1 minggu 1 kali, terus juga hari dilaksanakan dari Kamis dan jam 9. Lalu selanjutnya ini kita akan kedepannya kita akan melakukan secara di tempat indoor atau outdoor. Mari kita tentukan bersama-sama. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tentang di tempat indoor dan outdoor itu seperti apa. Jadi kalau yang di indoor itu kita akan bertemu kembali di dalam ruangan ini, yaitu di lab BK. Mungkin kekurangannya ketika kita ada di sini, mungkin kalian merasa bosan ya, bertemunya kan dengan ini yang hanya dengan ini saja. Jadi kan mungkin membuat kalian merasa bosan. Tapi kan juga kelebihannya, dan kalian kan tidak mendengar suara dari luar, dan sehingga mengganggu konsentrasi kalian untuk melakukan proses konseling kita ke depannya. Kalau untuk yang outdoor itu kita bisa lakukannya di gazebo kampus. Jadi kita akan melakukan konseling di gazebo, dengan mungkin kekurangannya kita mudah ke distract ya sama orang yang berjalan atau lain sebagainya. Tapi kelebihannya ya kita tidak bosan, bisa melihat ya pemandangan atau kayak ada burung-burung kayak gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa memberikan alasan untuk memilih di tempat yang indoor ataupun outdoor gitu. Silakan dari siapa dulu? Nah, kayak dari Mbak Yuna. Kalau saya memilih yang indoor saja sih Bu. Indoor. Ya, dengan alasan yang pertama itu kita kan ketemu 1 kali 1 minggu ya. Jadi membutuhkan tempat atau dalam ruangan yang minim ada suara berisik agar pembicaraan kita itu bisa berjalan secara efektif. Kemudian alasan kedua itu Surabaya kan panas ya Bu. Jadi saya rasa ketika kita misalnya di gazebo atau di
luar ruangan itu akan membuat kita kepanasan dan bisa bikin bebek dan malas cerita jadinya. Jadi Mbak Eli milih yang indoor aja. Oke, dari Mbak Eka? Kalau saya memilih yang outdoor Bu. Menurut Outdoor. saya, ya kalau menurut saya ketika kita berada di outdoor itu kita bisa merilekskan pikiran kita juga Bu. Jadi kita kan kali melihat kayak yang hijau-hijau gitu kan. Jadi kayak nggak cuman yang kita lihat tuh tembok-tembok terus habis itu meja kursi kayak gitu loh. Kan udah bosen ya kita kuliah kan ngeliat meja kursi. Terus kalau misalkan kita konseling ngeliat itu lagi kan bosen Mbak. Iya, Iya, bosen kan ya Bu ya. Jadi kan kalau menurut saya lebih enak kalau kita di kayak gazebo atau mungkin kita kayak di tempat-tempat mana gitu yang bisa membuat kita lebih relax seperti itu. Oke, sekarang dari Mbak Alia, Mbak Eka tadi memilih yang outdoor malah. Saya lebih memilih indoor. Indoor. Ya, karena di situ pastinya kan kita lebih tenang ya Bu, nggak mudah ke distract orang yang berlalu lalang, terus ke distract juga suara-suara pastinya banyak di luar kan pastinya sangat mengganggu. Ya walaupun di samping itu ketika kita memakai indoor pasti ada kekurangannya ya Bu ya, dimana pasti ya bosan, jenuh dengan hanya melihat ruangan itu saja. Namun saya rasa kalau outdoor itu karena menurut saya tidak hanya kita saja yang mendengarkan, tapi kan orang-orang yang berlalu lalang lewat itu pasti juga akan mendengarkan. Jadi saya kurang nyaman dengan tempat outdoor. Oke, jadi Mbak Alia memilih yang indoor. Iya. Di sini Mbak Aulia dan Mbak Yuli yang memilih indoor, Mbak Eka sendiri yang outdoor ya. Kemudian dari Mbak Azra? Saya juga setuju memilih lokasi yang indoor Bu. Karena kan selain ya walaupun di indoor itu bosan lihat dinding-dinding atau lihat kursi, tapi di indoor itu menurut saya ruangan suasananya itu nyaman Bu, dan juga tenang. Dan kalau di outdoor itu kan banyak orang yang lalu lalang terus, jadi kan kalau di outdoor juga sih Bu. Nah, sama dengan Mbak Yundri, kalau di gazebo itu panas gitu loh Bu. Dan juga kalau di gazebo kan banyak nyamuknya gitu loh Bu. Jadi kalau keganggu, selain keganggu dengan orang-orang lewat juga keganggu sama nyamuk, itu kan bikin capek Iya. juga gitu Bu. Jadi saya lebih setuju yang di indoor. Oke, sini hanya Mbak Eka aja yang berbeda pendapat. Iya. Oke, nah kita juga perlu melihat lagi kalau dia tadi yang saya katakan tadi kalau indoor itu kelemahannya memang kita hanya bertemu ya dengan ini saja, dengan kursi, meja dan tapi kan kalau di indoor Mbak kan kita ada AC untuk mungkin tadi berkata Mbak Yunti kan kalau di gazebo kan kalau di outdoor kan kita mudah ke distract kan ya sama ada orang jalan atau mungkin nanti ada bakul pentol atau bakul bakso kan ya yang jadi atau apa es kuntung biasanya kan kalau di sini jadi kan mudah ke distract kan jadi kan kalau di luar kan apa yang kita sampaikan tuh mungkin ya kayaknya pengen beli bakso dulu deh Bu dari udah cukup di sini aja dulu konselingnya kan gitu kan mudah di distract jadi seperti itu mereka apakah mereka tetap di tempat yang indoor tetap yang outdoor. Kalau menurut saya Bu ya, saya akan tetap di outdoor Bu. Karena menurut saya ya Bu ya, kalau misalkan kita terus-terusan kayak konseling di ruangan yang kayak gini gitu kan ya kayak bosan gitu loh. Misalkan kita ketemunya kan nggak sekali dua kali ya, kita ketemunya kan berkali-kali ya Bu. Jadinya kayak di sini lagi gitu loh kayak apa itu kita nggak bisa pindah ke luar kemana gitu supaya bisa merefreshkan otak gitu loh. Maksudnya nggak di ruangan yang kayak gini gitu loh. Oke, sekarang mungkin dari Mbak Yanti apakah tetap memilih indoor atau berpindah ke outdoor? Kalau saya tetap memilih indoor sih Bu. Ya, Indoor. saya mempertahankan pendapat saya yang awal tadi. Terus alasannya mengenai yang Mbak Eka bilang kita itu bosan atau misalnya selalu berada dalam ruangan ini ketika nanti pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Mungkin saya rasa kelompok kita ini tidak membosankan ya. Jadi Sangat tidak. iya betul. Jadi kita bisa melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana juga. Ice breaking Mbak. Ya. Oke, dari Mbak Azra? Saya juga masih tetap di indoor dulu. Tadi kan Mbak Eka bilang kalau bosan dalam 1 minggu ini lihat dinding terus kan kita juga dari hari Kamis kan lagi kosong dan juga itu kan dalam 1 minggu kita bisa
lihat suasana-suasana yang lain. Jadi dan juga ini pertemuan konseling kelompok kan nggak lama-lama. Iya. Jadi setelah dari sini kan juga kita bisa melihat pemandangan gitu loh. Saya juga tetap masih di Indo. Indah. Oke, sekarang Mbak Aulia untuk memberikan pendapat. Tadi kan Mbak Yundri sama Mbak Azza sudah memberikan pendapat bahwasanya ini tetap mempertahankan jawabannya untuk yang di indoor. Iya, kalau saya tetap di indoor juga Bu, karena saya rasa alasannya Mbak Eka karena bosan-bosan itu kan bisa diatasi ya. Yang seperti dikatakan Mbak Yundri tadi, kita bisa melakukan ice breaking, jadi rasa bosan itu teratasi. Karena saya rasa kalau outdoor itu kayak banyak gangguannya lah Bu ya. Dari luar pastinya kan banyak orang pasti rame-rame, mereka nggak tahu kalau mungkin kita bergerombol ini sedang berbicara atau sedang bergosip dan kita sedang melakukan konseling. Nah, pasti anggapan orang pasti itu kan nggak ada kegiatan dan dia nggak akan kayak ngomongnya juga biasa lah Bu, nggak dijaga. Oke, bagaimana Mbak Eka tadi mengenai tentang pendapat dari Mbak Aulia, Mbak Yundri, Mbak Azza yang tetap di indoor dengan alasan tadi ketika bosan kita akan melakukan ice breaking ke depannya. Ini sih Bu, saya apakah kita tidak bisa untuk berada di luar, maksudnya kayak apa ya, kayak bukan di tempat ini gitu loh, maksudnya kayak keluar kemana gitu, kayak gitu nggak bisa ya Bu ya? Bisa Mbak Eka, kita bisa untuk melakukan keluar, tapi kan kita juga harus adanya kesepakatan bersama. Kalau misalnya kan tadi Mbak Yunti sudah memberikan alasan juga, Mbak Azra dan Mbak Aulia, maksudnya kita akan selangi dengan ice breaking begitu. Apakah Mbak Eka tetap memaksa untuk di outdoor atau berpindah ke indoor? Kayaknya ini sih Bu, ya saya pindah ke indoor karena kan menurut saya kalau misalkan saya memaksa ke outdoor, takutnya kan teman-teman juga nggak nyaman juga kan pastinya, kayak takut apa dengar suara-suara yang apa ya mengganggu, kayak tadi mungkin suara kucing atau suara titot-titot apa bisa itu suara kayak kereta-kereta kayak gitu. Takutnya kayak gitu ya deh Mbak. Kayaknya Mbak Aulia itu sangat-sangat distract gitu loh. Takutnya saya kan juga kalau misalkan kita proses konseling terus habis itu Mbak Aulia ketawa sendiri kan nggak lucu ya. Iya. Betul, ada yang jalan digosipin kan ya. Kalau itu saya milih indoor sesuai sama teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman sepakat untuk memilih yang indoor. Iya. Sebelumnya mengenai tentang durasi pertemuan, kedepannya kita akan bertemu di 45 menit atau 1 jam atau bahkan bisa lebih. Mungkin teman-teman bisa memilihnya dengan disertai dengan alasan yang lebih jelas mungkin dari Mbak Azra. Menurut saya cukup 45 menit aja. Jadi itu menurut saya nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat banget. 45 menit Mbak Azra. Dan dari Mbak Indri? Kalau saya 1 jam gitu. Ya alasannya kita kan ketemunya cuma 1 kali ya seminggu. Jadi saya rasa 1 jam bisa kita maksimalkan menggunakan waktu tersebut untuk membicarakan banyak hal, bertukar pendapat juga bersama teman-teman. Jadi saya rasa Bisa sih. ya. Sini Mbak Azra 45 menit dan Mbak Indri 1 jam. 1 jam. Oke. Dan dari Mbak Eka? Saya memilih 60 menit sih Bu, sama kayak Mbak Indri. 1 jam. Iya. Kan perbedaannya Mbak Indri. Iya. Sama. Iya sama Bu, 1 jam. Jadi kayak kalau menurut saya 1 jam itu untuk proses konseling ini kan kita juga takutnya kalau kekurangan jamnya itu nanti kita kepotong di tengah-tengah kan nggak selesai ya Bu kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kayak mending 1 jam sih Bu. Jadi kalau misalkan lebih pun nanti kita bisa gunakan untuk hal lain atau kita beri cengkrama atau gimana sih. Oke, jadi Mbak Eka sama-sama 1 jam. Iya. Oke, dari Mbak Aulia? Kalau saya sama ya Bu ya, seperti yang dikatakan Mbak Yundri dan Mbak Eka, dimana kan kita lihat juga kan pertemuan kita hanya 1 minggu 1 kali ya, pastinya tidak akan, kalau hanya sedikit kan pasti membahasnya itu kan singkat ya Bu ya, hanya terbahas hanya beberapa. Saya rasa kalau 1 jam itu sudah untuk membahas tentang apa yang harus kita bahas di dalam konseling kelompok ini pasti akan terbahas ya, walaupun tidak semua, setidaknya beberapa bagian sudah kita bahas. Jadinya kita pasti lebih enak ya di 1 jam, jadi nggak hanya 45 menit, apalagi dilihat hanya pertemuan 1 minggu 1 kali itu seperti itu.
Jadi di sini ada 3 pendapat yang memilih 1 jam dan Mbak Azra sendiri yang tadi memilih 45 menit. Jadi teman-teman milih dengan alasan 1 jam karena mungkin dengan waktunya 1 jam ini kita dapat diselingi dengan pas di akhir mungkin bisa sambil beres-beres ya. Gitu. Oke, sekarang Mbak Azra, apakah tetap di 45 menit atau berubah 1 jam tadi dari alasan Mbak Yundri, Mbak Eka dan Mbak Aurel tadi kan memilih di 1 jam? Saya masih tetap di 45 menit Bu, karena menurut saya 1 jam itu terlalu lama gitu Bu. Dan juga kalau udah sudah ya sudah gitu. Buat apa kita harus menetapin sampai 1 jam? Oke, tadi di sini teman-teman Mbak Azra memilih untuk yang tetap di 45 menit. Mungkin kan alasan Mbak Azra kenapa buat untuk lama-lama lagi, kalau sudah selesai kenapa dibuat yang lama gitu. Jadi tadi teman-teman juga memberi alasan bahwasanya kita bisa kayak melakukan evaluasi mungkin dan juga bisa sambil beres-beres tentang ruangan kita gitu kan. Juga sekarang dari Mbak Eka bisa memberikan pendapat apakah tetap mengikuti 45 apa tetap menjawab di 1 jam gitu. Kalau menurut saya Bu ya, itu saya tetap di 1 jam Bu. Dimana kalau kata Mbak Azra 45 menit, pendapat saya tuh tetap gitu. Kayak misalkan takutnya kita kan memiliki permasalahan yang kita nggak tahu apakah itu apa ya, kayak panjang atau gimana. Takutnya tuh kayak nekat di tengah-tengah gitu loh Mbak. Jadi kayak ini belum selesai terus habis itu tiba-tiba udah 45 menit terus apa ya, kayak oh ini waktunya udah habis gitu kayak ya takutnya tuh kayak gitu loh Mbak Azra. Jadi kayak apakah tidak mending dilebihkan, karena lebihnya itu nanti kita bisa buat kayak yang kata Mbak Aulia, bisa buat evaluasi, bisa buat bersih-bersih juga, terus juga kita bisa untuk bercengkrama. Mungkin kita belum sedekat itu, jadi kita akan coba untuk dekat seperti ini. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Aulia ingin berpendapat. Jadi sama seperti apa yang dikatakan Mbak Eka ya, dimana kan Bu kalau 1 jam itu kita bisa memanfaatkannya ya. Jadi apa yang kita bahas itu kita dapatkan inti ataupun isi dari setiap pertemuannya. Nah jadi kalau waktunya 45 menit dirasa kita belum mendapatkan kayak inti dari permasalahan kita, kan kita merasa ya kurang enak lah kalau konseling itu kita nggak mendapatkan apapun seperti itu. Sekarang dari Mbak Indri. Ya, kalau saya juga tetap memilih yang 1 jam sih Bu. Karena menurut saya 45 menit sama 1 jam itu hanya selisih 15 menit. Ya, Jadi benar yang dikatakan Bu Dinda tadi itu 15 menit bisa kita lakukan dengan tanya jawab, terus evaluasi juga, terus mungkin beres-beres juga karena mau pulang. Jadi ini juga konseling kelompok. Jadi kita membutuhkan waktu yang banyak dan waktu yang cukup ya istilahnya untuk membahas terkait permasalahan kita. Oke Mbak, jadi teman-teman tetap memilih 1 jam ya, dengan alasan yang tadi memang diisi dengan evaluasi ataupun dengan kita bisa bersih-bersih begitu. Jadi Mbak Azra sekarang apakah tetap di 45 menit atau berubah menjadi 1 jam? Ya setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh teman-teman, 1 jam itu bisa kita gunakan setelahnya untuk evaluasi dan memaksimalkan masalah-masalah per anggota. Itu saya juga setuju 1 jam. Jadi teman-teman kita sepakat untuk di 1 jam ya, kita menentukan Bu. kelompok. Oke. Tadi kita juga sudah menentukan tipe kelompok yang tertutup, terus dengan frekuensi 1 minggu 1 kali, dengan dilaksanakan di hari Kamis dan jam 9 dengan durasi 1 jam. Oke. Dan selanjutnya kita perlu ingatkan kembali bahwa proses konseling ini bersifat wajib. Nah setelah ini kita akan menentukan ketika dari teman-teman ini ada yang tidak hadir ataupun terlambat, apakah tetap dilanjutkan atau ditunggu. Nah kalau ditunggu mungkin teman-teman bisa mengajukan untuk jedanya berapa menit, misalnya dikasih 10 menit atau 15 menit untuk menunggu teman kita gitu. Mungkin di sini teman-teman bisa memberikan alasan mengapa teman-teman memilih tersebut. Dari Mbak Azra? Menurut saya kalau ada yang terlambat gitu, lebih baik kita menunggu. Karena kan kita kan konseling kelompok kan tertutup tadi, anggotanya datang. Jadi biar si anak yang terlambat ini nggak ketinggalan gitu. Jadi kalau untuk menunggunya itu kita kasih batasan sekitar 10 sampai 15 menit menurut saya sudah cukup untuk menunggu. Jadi kita juga tidak membuang-buang waktu yang terlalu lama.
dari Mbak ini sekarang? Ya, kalau dari saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Azra. Jadi ketika ada teman kita yang terlambat ataupun tidak masuk itu dengan catatan, asalkan dia itu mengkonfirmasi ke Bu Dinda. Nah, ketika dia tidak konfirmasi atau kayak menghilang, itu bisa kita lanjutkan saja sih Bu proses masalahnya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, yang dari Mbak Eka. Kalau saya itu menurut saya ditunggu Bu, karena kan kita kalau misalkan ada yang terlambat ya, ditunggu itu sekitar 10 sampai 15 menitan. Terus habis itu kayak kan kita juga apa ya kayak kelompok kecil kan Bu. Kalau misalkan kita tinggalkan kasihan juga anaknya kalau misalkan ketinggalan seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang harusnya itu ditunggu. Kayak seperti itu dan harus ada konfirmasi ke Bu Dinda juga karena takutnya itu kita udah menunggunya kayak lama gitu ya. Kayak sampai udah lebih dari 15 menit terus ternyata dia nggak ada konfirmasi itu kayak kita menunggu harapan palsu gitu kayak nggak ada ya seperti itu pokoknya ya. Jadi ditunggu saja. Iya. Dan sekarang dari Mbak Aulia. Kalau saya ditunggu Bu dan nanti tetap dilanjutkan apabila kita beri toleransi waktu keterlambatan 15 menit lah Bu untuk juga dia untuk mengkonfirmasi kepada salah satu anggota atau ke Bu Dinda langsung ya. Jadi kita tahu penyebab kenapa dia itu tidak masuk. Jadi kita tahu ketika mungkin kalau dia sakit kan kita tidak perlu menunggu ya Bu, kita bisa lanjut atau mungkin misal dia banyak bocor itu kan bisa kita tunggu. Mungkin dia udah deket atau masih di bengkel kan bisa kita tunggu untuk dia perjalanan ke sini seperti itu. Oke, berarti seperti itu ya. Ya. Oke, di sini kita juga sepakat bersama dan gimana ketika dari teman-teman kalian yang tidak hadir kita bisa menunggu dengan mungkin karena banyak bocor atau lain sebagainya yang dengan kita tunggu dari 10 sampai 15 menit. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Nanti kita akan membahas tentang sikap bicara yang akan kita terapkan nantinya untuk konseling kita ke depannya. Nah, di sini mungkin teman-teman menyukai orang yang seperti apa ataupun yang teman-teman tidak suka dengan orang yang seperti apa dalam sesi konseling kita ke depannya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memberi alasan mengapa memilih sikap bicara tersebut. Mungkin dari Mbak Aulia. Saya orang yang saya sukai yaitu ketika saya berbicara itu didengarkan dan diperhatikan, dan orang yang tidak saya sukai ketika kita sedang berbicara yaitu yang suka memotong pembicaraan orang lain Bu, atau menyela ya ketika kita sedang ngomong dia langsung memotong pembicaraan, kita tidak menunggu kita untuk selesai, pastinya kan dia akan juga diberikan kesempatan untuk berbicara seperti itu. Alasannya karena kalau orang yang suka memotong pembicaraan orang lain itu kan pasti akan merusak dinamika yang sudah kita bangun dulu seperti itu. Oke, dari Mbak Aulia tidak suka orang yang memotong pembicaraan. Iya. Dari Mbak Eka. Saya itu suka sama misalkan kalau kita di anggota kelompok itu ketika seseorang itu kayak menghargai kita berbicara gitu Bu. Jadi kayak kayak mereka itu seperti mendengarkan dengan sesama ketika kita menyampaikan pendapat seperti itu. Terus orang yang nggak saya sukai itu seperti misalkan kalau kita berpendapat ya Bu ya. Terus mereka tuh kayak berkata kasar gitu loh Bu. Kayak misalkan komen ya Bu, tapi komennya itu komen kasar gitu. Jadinya kan kalau misalkan ngena di hati kan nggak enak ya Bu ya. Terus kayak aku besok nggak usah ikut konseling lagi kayak gitu. Jadinya takutnya akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi Mbak Eka tidak suka dengan orang yang tidak berkata kasar ya. Benar Bu. Ya, sekarang dari Mbak Yundri. Ya, kalau saya orang yang saya suka itu maksudnya seperti yang saling mendengarkan, terus ketika kita berpendapat juga diterima dengan baik. Kalau kita salah menyampaikan itu bisa dibilang disampaikan secara baik-baik bahwasanya ini salah, tidak langsung kayak menyerang gitu, apalagi menyerang secara personal. Jadi tidak mau Yang saya tidak suka itu ketika misalnya ini dalam kelompok. Jadi misalnya Bu Dinda ada menyampaikan sesuatu atau membicarakan terkait sesuatu itu, ada yang sibuk sendiri, ada yang curi-curi temennya, ada yang main HP, handphone. Jadi Mbak ini nggak suka orang yang sibuk sendiri ya untuk konseling ke depannya. Dari Mbak Azra. Saya juga
suka sama orang yang ini Bu, mendengarkan saat teman-teman itu sedang bercerita atau sedang menjelaskan masalahnya gitu, jadi nggak sibuk sendiri. Terus dan juga bisa saling berpendapat, aktif berpendapat gitu Bu. Jadi dengan itu saya merasa kalau mereka juga memperhatikan apa yang saya ceritakan seperti itu. Dan juga untuk orang yang tidak saya suka itu, saya juga nggak suka sama orang yang kalau misal saya berpendapat terus mereka tuh kayak mendebat pendapat saya gitu. Jadi tidak suka yang berbeda berdebat gitu ya. Iya. Oke. Ini di sini kita sudah membahas bersama-sama tentang sikap bicara yang tentunya kita akan taati dan patuhi untuk pertemuan kita selanjutnya gitu. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya dalam konseling kelompok ini kita bersifat rahasia ya. Jadi apa yang kita ucapkan tentang permasalahan kita cukup akhir di sini saja. Jadi apa yang kita ucapkan dan apa yang teman-teman tadi berbagi tentang permasalahannya, dan saya harap permasalahan itu kita cukupkan sampai di sini, jangan dibawa keluar. Apakah paham seperti itu? Paham, Bu. Oke. Dari penampilan tersebut mungkin sanksi apa yang diberikan bagi teman kalian mungkin yang membocorkan kerahasiaan ini, mungkin adakah sanksi atau yang hukuman yang diberikan nantinya ketika ada yang membocorkan tentang permasalahan dari kalian seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memberikan alasannya mengapa memilih sanksi tersebut. Mungkin dari Pak Indri. Ya, kalau dari saya ini beserta berlaku juga Pak, atau Iya, hanya mungkin. kerahasiaan aja saja. Perilakunya sama tentang ketika membocorkan itu apa yang didapatkan. Oke, kalau misalnya ada dari anggota kita yang membocorkan rahasia kita, itu menurut saya mungkin dikeluarkan saja Bu dari kelompok ini. Kemudian jika ada anggota lain yang kayak seperti berlaku tadi, yang kayak mungkin nanti kedepannya ada anggota yang terlambat ataupun tidak mengikuti pertemuan konseling kelompok itu, tidak konfirmasi ke Bu Dinda, mungkin 1 kali atau 2 kali ditegur dulu sih Bu. Tapi berikutnya mungkin dikasih tugas ini sih, refleksi diri, kayak menulis pakai tulisan tangan terkait apa perilaku atau tindakan yang dia langgar. Jadi Mbak Indi memilih untuk ketika sudah di batas rahasia mungkin udah langsung dikeluarkan ya. Oke. Dari Mbak Eka? Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Indri Bu. Kalau misalkan kayak ada anggota kelompok yang mengungkapkan rahasia, menurut saya tuh kayak harusnya dikeluarkan sih Bu ya. Soalnya kan itu udah sangat-sangat kayak itu udah sangat problem gitu loh Bu. Takutnya kalau misalkan ada orang yang nantinya mau konseling lagi, itu kan nggak percaya gitu loh Bu. Kayak nggak usah konseling di Bu Dinda lagi, soalnya kan ini nanti hasilnya dibocorkan loh gitu kan, anak-anak biasanya kayak gitu ya dia. Nah kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan ada yang melanggar kayak perilaku atau apa, itu menurut saya seperti ini aja Bu, disuruh bersih-bersih aja Bu, disuruh bersih-bersih. Iya, soalnya kan supaya dia pulang pelan aja sih Bu, biar kita pulang duluan, terus yang bersih-bersih. iya biar dia aja gitu. Oke, sekarang dari Mbak Aulia. Ya, saya sama seperti apa yang dikatakan teman-teman Bu, di mana mungkin kalau kita kasih teguran terlebih dahulu ya, 3 kali mungkin. Nah, kalau sudah melewati, dia sudah ditegur namun dia masih membocorkan hal tersebut, maka tidak segan-segan untuk dikeluarkan Bu. Karena kan kita sudah memberikan dia teguran, peringatan namun tidak dihiraukan, ya langsung aja kita ambil tindakan untuk dikeluarkan, karena kerahasiaan itu kan pastinya sangat penting ya, apalagi kita sebagai anggota kelompok, agar kita itu tidak takut untuk mengikuti konseling kelompok lagi jika ada orang yang seperti itu. Dari Mbak Azra. Ya, saya juga setuju dengan pendapat dari teman-teman. Jika ada yang membocorkan itu, menurut saya langsung dikeluarkan aja Bu, dan juga tidak perlu diberikan sertifikatnya seperti itu. Dan juga jika ada yang melanggar
aturan atau norma yang tadi sudah kita sepakati, mungkin kita beri teguran dulu, terus selanjutnya disuruh bersih-bersih kayak kata Mbak Eka. Tapi jika masih tetap diulangi terus, mending langsung dikeluarkan gitu. Jadi setelah tadi teman-teman memberitahu tentang sanksi atau hukuman yang harusnya nanti dijalankan oleh anggota kelompok jika melanggar tentang kerahasiaan, mungkin langsung dikeluarkan ya, atau dan untuk yang melanggar tentang norma dan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan tadi, mungkin kita memilih untuk pulang belakangan dan untuk bisa membersih ruangan ini gitu ya. Oke, tadi kita sudah menentukan tentang tipe kelompok yang seperti apa, terus juga tadi frekuensi dengan durasi dan dilaksanakan pada hari, ingat teman-teman, kita akan melaksanakan di hari Kamis jam 9 dengan durasi waktu 1 jam, dan kita juga sudah menentukan tentang sikap bicara seperti apa dengan penormaan, dan terus juga sanksi yang akan diberikan. Mungkin dari teman-teman ada yang melanggar tadi apa yang kita sepakati bersama, kita mungkin akan mengeluarkan untuk tidak melakukan proses konseling lagi gitu. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah Oke, mengerti. gitu. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, apakah teman-teman sudah siap? Siap. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak. Lanjut aja Bu. Lanjut aja. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, sepertinya Mbak Asa dari tadi ngantuk ya? Iya. Kayak agak semangat ini. Habis makan Bu soalnya. Semangat. kita akan melakukan SBG terlebih dahulu ya. Iya, Bu. boleh. Oke, nanti SBG-nya saya pandu, nanti teman-teman bisa mencatatkan. Baik, Iya, Bu. Ini sambil berdiri deh. Oke, Bu. Oke. Oke. Saya pandu. Bentar. Sudah tahu? Sudah. Sudah. Oke. Di sini ada 3. Jadi botak, batu, sama batik. Kalau botak, kalian memegang kepala. Botak. Enggak. Ingat kepala botak. Oke. Kalau batuk tutup mulut. Lalu kalau batik memegang baju. Nah, oke. Nanti saya instruksikan ya. Tapi teman-teman harus fokus dengan suaranya. Jangan fokus ke gerakan saya. Karena gerakan saya belum tentu ketika saya mau ngomong batik, saya tiba-tiba ada tangan saya di sini. Jadi teman-teman fokus dengan ucapan. Oke. Kita coba. Iya. Coba dulu ya. Berarti kita harus lihat ibu ya. Dengar suaranya. Suaranya. Iya, maksudnya Mbak Eka. Maksudnya kita harus fokus lihat ke sana dan lihat ke sini kan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Saya jangan nggak depan bisa. aja. Suaranya yang didengar. Ya. Kita coba, ayo. 1, 2. Kenapa, Mbak? Aku sudah bilang tadi Bu Dinda bilang misalnya saya nyebut kepala megang baju, kalian nggak boleh ikut. Kami harus melihat Bu Dinda. Iya. Dan serang. Tapi kan sesuai dengan Fokus instruksi suaranya. ya, fokus suaranya. Jadi kan ini melatih ke konsentrasi. Iya. Agar tadi yang Mbak Azra ngantuk sama Mbak Elti mungkin sudah lelah. Dan Mbak Aulia sambil ada sedikit ketawa kan ya. Tapi saya nggak lelah. Oh, nggak lelah. Ya, Biasanya aja. Mau ya? Iya. Oke, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Batik. Batu. Botak. Botak. Oke. Batu. Botak. Batik. Botak. Yo, lagi ulang lagi. Kamu terus bawa dia di Basra. Mau yang ngantuk Bu. Oh, tidak benar saya. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Botak. Batik. Batu. Batu. Botak. Batik. Batik. Batu. Botak. Botak. Berarti Aulia sudah mulai paham. Bilang Bu. Agak cepat ya. Iya, ritmenya. iya. Fokus. ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Botak. Batik. Batu. Batu. Botak. Batik. Batik. Batu. Botak. Botak. Batik. Batu. Oke. Sudah.
Itu ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Sama Mbak Aulia. Bisa. Oke. Agak kesini ke majuan deh. Kok kayak kamu udah banget. Iya, Mbak Aulia. Wow, ya terusin baik Kak. Iya, soalnya saya ngefans sama Mbak Aulia. Itu saya atau ada dendam gitu kan? Iya, Bu. Mungkin dendam kayak. Iya. Soalnya di kelas rame, Bu. Oh gitu. Oke. Setelah kita melakukan explaining tadi, teman-teman sudah semangat semua. Iya, Iya, Bu. Sudah melek. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap working state atau tahap yang akan kita bahas tentang permasalahan nantinya. Di sini teman-teman bisa menceritakan permasalahan secara ringkas, nanti diambil satu untuk kita bahas hari ini permasalahannya, dan untuk permasalahan teman-teman lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dengan di hari yang sudah kita tentukan. Nah, di sini teman-teman bisa menceritakan secara ringkasnya saja. Seperti itu, apakah sudah paham? Oke. Mungkin siapa dulu yang ingin bercerita? Indri? Enggak, atau Mbak Azhar deh? Bebas, Bu. Ya, saya dulu. Jadi saya tuh lagi kan kita sudah semester 6 nih, Bu. Jadi keperluan dana saya tuh semakin lama semakin membengkak gitu loh, Bu. Dan itu baru saya sadari setelah dari kampus selalu disuruh bayar. Jadi sebelum bayar itu saya kayak sering check out barang gitu loh di TikTok. Cepat Iya, biasanya kan di TikTok itu waktu saya scroll TikTok kan selalu lewat live mbak-mbak sales jualan gitu, terus murah kayak pengen gitu. Tertarik ya? Iya, jadi ketagihan. Iya, seperti itu. Ini dari Mbak Aulia. Saya itu Bu, biasanya kalau di Shopee saya itu ada banyak, maksudnya nggak punya Saldonya. ada saldonya itu biasanya itu ada keinginan untuk selalu membeli barang, jadi sampai kadang saldo Shopee saya itu sampai ya benar-benar harus kayak habis, jadi saya udah nggak belanja setiap hari seperti itu. Jadi kalau masih ada saldonya, Mbak Aulia ingin sekali untuk Beli barang-barang seperti itu. Oke, dari Mbak Eka? Kalau saya kan senang buat baca-baca kayak e-book gitu kan ya, Bu ya. Nah, di situ tuh saya biasanya kan ada kayak apa ya, kayak aplikasi dia tuh kalau misalkan nggak sampai selesai gitu loh, Bu. Terus habis itu kayak tengah-tengah itu dikunci. Sedangkan ketika kita mau buka kuncinya itu kita harus pakai koin. Nah, jadi saya tuh biasanya tuh beli koinnya, Bu. Beli koin kayak bayarnya nanti pakai Shopee Pay atau pakai OVO kayak gitu, Bu. Jadi harus selesai. Soalnya kan kalau misalkan saya bacanya nggak tuntas, potong di tengah-tengah itu kayak enak gitu loh. Greget ya? Iya, kayak ini udah Endingnya. Iya, kok malah gak selesai gitu kayak. Jadi Mbak Eka ini suka baca, tapi bacanya yang di online gitu Iya, ya? bener, Bu. Oh, dari Mbak Indri? Kalau saya mungkin kurang lebih sama seperti Mbak Aulia sih. Jadi setiap akhir bulan saya itu sering kayak disisihkan uang saya untuk top up dan beli barang-barang yang bisa dibilang ada yang benar-benar dibutuhkan, ada juga yang benar-benar karena barang tersebut itu menarik dan ya fungsinya nggak terlalu ini sih kayak penting-penting banget atau penting-penting amat dalam keseharian saya. Jadi Mbak Indri suka belanja, tetapi barangnya Iya. nggak penting gitu kan? Kalian gitu ya. Oke, di sini teman-teman sudah menceritakan tentang permasalahan secara ringkas. Nantinya teman-teman dari keempat ini akan memilih salah satu mana yang akan permasalahan siapa yang akan dibahas pada proses konseling kita kali ini. Mungkin bisa dijelasin dengan alasannya ketika teman-teman memilih permasalahan siapa yang akan dibahas pada siang ini. Mungkin dari Mbak Aulia. Menurut saya permasalahannya Mbak Azra, Bu, dimana kan kalau kita membuka aplikasi TikTok ini memang benar apa yang dikatakan Mbak Azra, selalu ada mbak-mbak salesnya kayak
ayo cepat ayo guys suruh beli check out karena ini mumpung di jam ini itu ada Ada diskon. promo, Nah, kan? nanti untuk beli lagi kan udah nggak ada harus di jam itu di hari itu. Pastinya kan itu selalu ada Bu. Kalau saya scroll TikTok itu ada selalu ya, ada yang makanan, ada yang barang lah, ada yang tas, ada yang skincare. Nah kalau kita dengan harga-harga yang murah pastinya akan tergiur ya Bu, tapi di samping itu pastinya itu akan membuat kita boros ya Bu, dalam tanda kutip. Jadi apalagi kita Mbak Azra ini, kita semua ini sudah semester 6 yang banyak sekali mengeluarkan biaya seperti itu. Oke, sekarang ada Mbak Azra. Mbak Eka Bu. Iya. Kalau saya memilih permasalahan dari Mbak Azra Bu, gimana kan kan tadi juga Mbak Azra bilang bahwa Mbak Azra itu apa ya, kayak ngeliat live-nya TikTok kan ya. Terus habis itu kayak live TikTok itu kan ada tiap hari ya Bu ya. Dan omongannya mereka tuh sebenarnya sama gitu, tapi kayak apa ya, kayak menarik gitu loh. Jadi gimana mereka kan apa ya kalau cara ngomongnya tuh seperti apa ya, mulut sales biasanya kan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ya Mbak itu maksudnya kayak apa ya, kayak Biar menarik. iya kayak iya menggugah. Jadi gimana Tetap beli. bener, jadi kayak pasti bakalan beli gitu. Soalnya kan kayak tergiur, oh ini murah, oh ini anu. Jadi kayak kita nggak bisa nabung gitu loh, kita nggak bisa save uang kita buat kedepannya nanti. Iya, soalnya kan juga mau wisuda juga ya Bu. Jadi juga perlu uang yang banyak juga ya Bu, seperti itu. Oke, sekarang dari Mbak Yundri. Kalau dari saya sangat setuju sih Bu dengan pendapat dari kedua teman saya ini. Setelah mendengar mengenai permasalahan dari masing-masing kita tadi itu, saya rasa permasalahan yang pertama perlu kita bahas itu punyanya Mbak Azra. Jadi memang kalau misalnya kita beli di TikTok Shop, jadi kita itu akan dihantui oleh berbagai notif untuk gabung ke live mereka. Bahkan ketika kita scroll TikTok pun ada saja kayak live yang lewat antara beranda atau gitu ya. Oke, jadi teman-teman Mbak Azra memilih Mbak Azra semua, dari Mbak Aulia, Mbak Eka, Mbak Yundri. Apakah Mbak Azra memilih permasalahan Mbak Azra atau memilih permasalahan dari teman-teman? Saya memilih permasalahan saya sendiri gitu, karena menurut saya cukup mengganggu gitu loh Bu. Dan saya juga sudah nggak bisa nabung lagi, nggak punya cadangan lagi gara-gara itu. Oke, jadi Mbak Azra memilih permasalahan dari Mbak Azra sendiri. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sepakat ya menggunakan permasalahan dari Mbak Azra? Iya Bu. Iya. Oke, sebelumnya setelah ini saya akan membagikan format tentang WDEP, yaitu yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teori realita gitu. Ya. Di sini saya akan bagikan ya. Iya. Ke Mbak Eka. Apakah sudah memiliki pulpen? Sudah. Oke, di sini ada tentang WDEP. Dari WDEP itu singkatan dari wants, doing, evaluasi, sama planning gitu. Jadi want ini grup nantinya format ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi dan sini kita akan membahas permasalahan dari Mbak Azra. Jadi kita akan menggunakan format ini untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Azra, dan sebelumnya nanti saya akan pandu terlebih dahulu untuk pengisiannya gitu, seperti itu. Yang pertama di situ ada wants kan ya. Iya. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan apa yang sebenarnya yang kita inginkan gitu nantinya. Misalnya berkaitan dengan tadi permasalahan yang Mbak Azra tentang yang apa belanja di TikTok gitu kan. Nanti kita tulis wants keinginannya. Terus selanjutnya yaitu tentang doing and direction-nya, dimana tentang apa dan bagaimana cara kita untuk mewujudkan keinginan tadi gitu. Jadi tujuannya kan kita akan mengidentifikasi apa dan bagaimana tentang keinginan tadi yang dari Mbak Azra. Terus juga di situ ada juga evaluasi kan ya. Nah, di evaluasi ini kita berkaitan dengan tindakan yang selama ini mungkin dilakukan, apakah sudah terbilang efektif apa tidak, jadi begitu. Dan selanjutnya juga ada planning kan di situ. Jadi kan ada di sini kita menggunakan WDEP ada 4, W, D, E dan P. Nah, di situ P-nya
setelah kita memahami dari keinginan, terus juga tindakan dan evaluasi, kita sama-sama untuk menyusun rencana tindakan yang nantinya untuk perubahan dari permasalahan tadi dari Mbak Azra gitu Mbak Azra. Apakah Mbak Azra dan teman-teman sudah paham? Oke, saya harap juga penjelasan yang saya berikan barusan ini dapat membantu kalian untuk mengisi dari format WDEP tersebut. Oke teman-teman, sekarang bisa diisi dulu terkait tentang WDEP-nya tadi mengenai permasalahan dari teman-teman semuanya. Gitu. Bisa saya beri waktu untuk mengisi dari WDEP sesuai dengan arahan tadi yang saya katakan. Sambil saya pandu ya. Oke, di sini yang once tadi, itu kan yang ditulis yang pertama, apa yang kalian inginkan atau butuhkan sekarang? Sudah? Sudah. Teman-teman bisa sambil mengecek masing-masing ya dari apa yang dikerjakan tadi dan Mbak Azra juga bisa mengecek. Dan teman-teman bisa sambil mengecek, saya akan membahas dari permasalahan Mbak Azra dan teman-teman bisa mengecek hasil yang tulisan tadi itu. Terus yang kedua, tadi ada kita masuk ke D. D itu dimana yang pertama, apa yang sudah kamu lakukan selama ini atau usaha yang sudah dilakukan selama ini itu apa? Lalu bagaimana cara melakukannya dan rentang waktu melakukannya itu berapa lama? Ini bertanya untuk yang rentang waktu ini, rentang waktu kita usahanya atau kita butuh untuk berapa lama untuk rentang waktu yang akan kita menjalankan ini sesuai dengan format yang kita. Oke, selanjutnya ke yang evaluasi yang E itu kita tulis kan di situ ada apakah caranya itu efektif dan apakah hanya dengan melakukan itu kamu berhasil. Ini sudah. Oke, selanjutnya kita juga akan menulis yang yaitu planning yang P, di mana yang pertama kemudian sekarang apa yang akan dilakukan dan berapa lama untuk melakukannya. Terus bisa dimulai kapan melakukannya, di hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Lalu juga bisa ditulis dengan di situ juga diterangkan butuh dukungan siapa saja untuk menjalankannya. Dan juga di situ juga terdapat jika kamu tidak berhasil melakukan itu apa konsekuensinya, dan untuk yang berhasil ketika kalian berhasil untuk menjalankannya apakah reward atau hadiah yang didapatkan nantinya. Apakah sudah? Sudah. Oke. Sudah Mbak Azra? Belum. Oke, Mbak Azra belum mencatat. Teman-temannya sudah. Sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi. Sudah?
teman-teman juga sambil mengidentifikasi ya dari tadi mengenai tentang permasalahan Mbak Azra, teman-teman bisa sambil mengikuti. Iya. Oke. Apakah dari permasalahan teman-teman juga sudah menemukan titik terang dari kita menggunakan format ini? Dari Mbak Aulia dulu. Oke Bu. Sudah Bu, jadi saya tahu kalau kita di planning ya, itu kan kita secara rinci ya Bu ya, di harinya, kapan, bulan. Nah, itu bisa membuat kita itu kayak ya kita harus berkomitmen Iya. sama apa yang sudah kita tulis seperti itu. Sekarang dari Mbak Eka. Dari sini tuh saya tahu Bu apa sebenarnya keinginan saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini juga gitu ya. Terus habis itu juga di tahap tadi ada di planning kita juga udah apa ya kayak buat ada kayak rewardnya, kemudian ada buat kalau punishment kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan ini. Jadi menurut saya ini bisa kita lakukan kalau misalkan permasalahan kita bisa selesai kalau kita konsisten. Iya, menurut saya seperti itu. Oke, sekarang dari Mbak Indri. Kalau menurut saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh kedua teman. Saya barusan bahwasanya terutama di bagian planning itu, jadi kita sudah secara terperinci mengenai apa saja yang akan kita lakukan ke depannya untuk keluar dari permasalahan ini. Mulai dari hari kapan dimulainya, harinya, dan seterusnya. Jadi ada reportnya juga. Saya rasa itu sebagai kayak motivasi kita untuk tetap komitmen melaksanakan apa yang sudah kita tulis, atau ini bisa jadi sebagai kesepakatan kata diri sendiri juga. Oke, kan kalau dari Mbak Azra sendiri ya tadi permasalahannya yang dibahas. Ya dari teori tadi yang WDEP ini juga saya bisa tahu bagaimana saya sendiri buat mengurangi permasalahan saya ini untuk keluar dari permasalahan saya dari apa yang dari D itu, terus dari evaluasi dan planningnya juga membuat saya lebih ingin untuk lebih keluar lagi dengan adanya reward, terus ada konsekuensinya. Jadi kayak saya tuh nggak bisa buat melanggar gitu loh. Jadi harus tetap konsisten dan berkomitmen buat menyelesaikan sampai akhir. Oke, bagus sekali teman-teman. Kalian sudah bisa memikirkan tindakan yang kalian dapatkan dari permasalahan kalian masing-masing. Sekarang bagaimana perasaan dari teman-teman setelah mengisi tentang format PDEP ini? Mungkin ada yang mengajukan terlebih dahulu untuk berpendapat? Mbak Indri atau Mbak Azra? Ya Mas Bu. Ya Mbak Indri deh ya. Terima kasih. Jadi setelah mengisi format ini itu saya rasa kayak ada gambarannya Bu. Ya. Jadi bagaimana usaha saya ke depannya untuk keluar dari permasalahan ini. Mungkin sebelum ini ada beberapa usaha yang sudah saya lakukan, cuman itu tadi tidak secara efektif atau sepenuhnya saya lakukan. Jadi kadang dilakukan, kadang juga saya mengabaikannya. Jadi mungkin dengan format ini juga sebagai kayak perjanjian saya dengan diri saya sendiri, ini kayak sebagai pedoman gitu Bu, untuk apa yang saya lakukan ke depannya, usaha yang akan saya lakukan ke depannya itu bagaimana untuk keluar dari permasalahan ini. Kalau dari Mbak Azra? Ya, perasaan saya setelah mengisi format ini tuh kayak suatu hal yang baru gitu loh. Dan juga dengan mengisi ini tuh seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, jadi kayak saya lebih termotivasi buat berubah dengan adanya konsekuensi dan rewardnya. Jadi kayak saya lebih semangat gitu untuk berubah. Kalau dari Mbak Aulia sendiri? Ya, setelah apa yang sudah saya tuliskan tadi Bu, nah itu juga membuat saya tuh selalu mengingat untuk bisa melakukan hal yang sudah saya tuliskan tadi. Jadi ya tadi saya jadinya harus konsisten ya, apa yang sudah saya tuliskan ya harus saya kerjakan. Betul sekali. Kalau sekarang dari Mbak Eka? Setelah yang saya tulis tadi itu Bu, saya merasa bahwa saya itu dapat mengidentifikasi diri saya sendiri seperti itu kan. Sebelumnya saya juga nggak tahu kan ya Bu, tapi dari format ini tuh saya seperti bisa membantu saya untuk dapat, saya mengetahui bahwa ini wants-nya, ini doing yang saya lakukan seperti itu. Kemudian juga saya sangat karena saya sangat ingin keluar dari masalah saya. Menurut saya ini tuh sangat membantu Bu, karena
saya kan kadang nggak bisa kayak ngomong kayak gini kan, saya bingung juga ya ibu ya. Tapi kan dengan menulis saya mengetahui seperti itu sih menurut saya. Oke, jadi teman-teman perasaannya sudah jauh lebih bisa ya untuk mengatasi permasalahannya yang mungkin dulu waktu itu belum bisa yang mengeluarkan segala unek-uneknya, mungkin sekarang sudah mulai. Iya. Oke, setelah kita merancang tadi mengenai tentang tindakan dari permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman dan terutama Mbak Azza, saya harap teman-teman dan Mbak Azza bisa komitmen untuk menjalankan format yang sudah kalian tulis masing-masing sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh kalian. Oke, selanjutnya apakah teman-teman bersedia untuk saya monitori ke depannya? Iya, Bu. Iya. Terutama Mbak Azza nih. Iya, Apa bersedia kan? sedia kan. Oke. Setelah ini mungkin proses konseling kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah lama sekali ya kita memulainya dari awal tadi sampai akhir ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat meluangkan waktunya untuk hadir kemari untuk melakukan proses konseling. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak ada. Sudah cukup? Iya. Oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya di hari Kamis jam 9. Iya. Harus tepat waktu. Iya, Bu. Iya, Karena kan tadi sudah ada aturan yang sudah ditetapkan tadi ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Setelah ini teman-teman ada kegiatan lainnya? Iya, Bu, mau sholat terus. Sholat dulu. Oke. Terima kasih kalau begitu teman-teman boleh meninggalkan. Baik, Bu, saya terima